Halo teman sekelas, selamat datang kembali di channel Open Class for You bersama saya, Hendy Hermawan. Di video tutorial kita kali ini akan dibahas bagaimana caranya membuat tabel database dan mengkonfigurasi database pada environment pada CodeIgniter 4. Di sini saya akan menggunakan fitur migration untuk membuat skema database. Hal ini dikarenakan dengan fitur ini memungkinkan satu atau dua orang di dalam sebuah tim bisa saling bekerja sama lebih cepat. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam terminal. Kita ketik php spark migrate create user. Di sini saya akan membuat migration untuk tabel user. Jadi rencananya setelah ini kita akan coba melakukan pendefinisian dari tabel user ini. Saya tekan enter, file migration selesai, adanya di app database migration, lalu di sini ada 2021 strip 11 strip 22 strip 10340 underscore user .php. Seperti yang ditunjukkan oleh terminal, untuk melihat migration adanya di app database migration dan di sini ada file migrationnya. Kita double klik saja. Di sini terdapat dua metode, yaitu metode up dan metode down. Dan untuk migrationnya namanya adalah user. Di metode up, fungsinya adalah untuk membuat skema tabel pada database. Sedangkan pada metode down, fungsinya adalah untuk mendelete tabel. Bisa juga untuk melakukan rollback tabel. Langkah selanjutnya adalah kita perlu mendefinisikan dari skema tabel user itu seperti apa. Di sini saya akan mendefinisikan seperti ini. Sebelumnya saya akan mengetik this force add field. Lalu saya masukkan kurung tutup. Lalu di sini kita kasih titik koma dan di tengahnya kita kasih kurung siku. Lalu kita enter. Nah, di manakah tempat skema itu berada? Adanya di sini. Kita ketik pertama adalah username. Saya kasih panah. Saya kasih kurung siku, lalu saya kasih koma di sini. Lalu di dalamnya saya enter. Lalu saya ketik type, saya tab. Untuk tipe data di username saya definisikan sebagai varchar. Lalu saya beri koma di sini. Lalu untuk constraint ini atau kita sebut juga dengan jumlah digitnya atau fieldnya, atau kita sebut juga dengan size. Constraint-nya untuk username katakanlah tidak banyak-banyak 50 saja. Setelah itu saya kasih titik koma. Lalu selanjutnya kita copy saja dari username ini. Lalu kita paste di bawahnya untuk password. Tipe datanya tetap varchar, constraint-nya adalah 50. Lalu ini saya copy juga. Untuk nama ini saya tambahkan juga untuk nama depan. Dan juga ada nama belakang. Kemudian saya tambahkan juga di sini adalah create add. Tipe datanya bukan varchar, tapi tipe datanya adalah datetime. Lalu di sini karena tidak ada constraint, maka ini saya ganti dengan null. Dan ini saya beri true. Setelah itu, ini saya copy create add-nya. Saya enter di bawahnya, lalu saya paste di sini. Create add saya ganti dengan update add dengan tipe data yang sama dengan create add. Lalu apa fungsinya
created at dan updated at. Created at nantinya jika seorang administrator ataupun kita akan buat halaman registrasi, maka pada saat pertama kali data itu dimasukkan ke dalam database, itulah disebut juga dengan create at, waktu penyimpanan data atau insert data. Lalu pada saat data itu diedit, maka itulah kita sebut juga dengan updated at. Oke. Setelah itu kita harus tentukan primary key-nya yang mana. Kalau kita lihat di sini ada username di mana username itu harus unik dan tidak boleh sama. Oleh karena itu primary key-nya ada di sini. Oleh sebab itu di paling bawah setelah titik koma kita enter, kita ketik this forge, kita ketik add primary key, lalu di sini kita masukkan username, lalu koma true. Kita kasih titik koma, lalu kita akan buat tabelnya this forge create table dengan nama user. Nah, di sini sudah lengkap bahwasannya akan ada sebuah tabel dengan nama user dengan field username. Tipe datanya adalah varchar, constraint-nya adalah 50, password juga sama, nama depan, nama belakang pun sama, dan created at tipe datanya adalah date time, dan updated at juga tipe datanya adalah date time, dan ini bisa bernilai true, bernilai null. Kemudian username kita jadikan sebagai primary key. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengeksekusi dari migration user ini. Caranya di dalam terminal kita ketik php spark migrate. Sebagai catatan, kalau kita tidak menggunakan Laragon, maka kita perlu membuat database terlebih dahulu pada phpMyAdmin ataupun Heidi SQL ataupun database manager lainnya. Dikarenakan kita menggunakan Laragon, maka kita sudah secara otomatis mempunyai database dengan nama seri CI. Kita akan cek di bagian database, kita klik, maka akan muncul session manager untuk Heidi SQL. Kita coba ketik di sini database-nya yaitu seri CI sesuai dengan nama database pada projectnya. Kita klik open. Setting ini nggak apa-apa, kita klik yes saja. Maka di sini terdapat database dengan nama seri CI. Nah, sebelum kita eksekusi PHP Spark Migrate, kita pun perlu melakukan konfigurasi pada file .inf. Di bagian sini kita perlu hilangkan tanda pagar ini. Kita bisa klik edit setelah diblok ya. Setelah diblok, klik edit, ada toggle line command. Nah, di sini kita akan definisikan untuk hostname tetap localhost. Untuk database name adalah seri CI. Kita sesuaikan dengan nama database name yang ada di Heidi SQL ini. Lalu untuk username-nya adalah root, password-nya karena di lokal kita kosongkan. Setelah itu di save. Langkah selanjutnya kita perlu mengeksekusi PHP Spark Migrate. Kita enter. Setelah PHP Spark Migrate dijalankan dan berhasil, seperti di layar, kita cek di dalam database seri C ini apakah ada tabel dengan nama user. Kita klik refresh. Ternyata ada dua tabel. Yang pertama migration. Di tabel migration ini isinya adalah versi dari tabel user dan ada kelas app database migration users. Grupnya default, ada namespace-nya adalah app dan ini adalah time-nya, batch-nya 1. Nah, di user
juga terdapat user, password, nama depan, nama belakang, created at, dan update at. Di sini juga terlihat apa yang kita sudah definisikan pada migration pun terbuat secara otomatis. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.